Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Bentar deh. Fans MU ini pada bocil nggak punya duit apa gimana nggak mau? Ada nih, belum ada nih. Gue Asli, jarang wakil lihat ada Arsenal, fans MU bagus. nyawer di Jebret tuh jarang gue lihat ada fans MU nyawer yang gede ya. Benar. Tapi terlalu dini ya prediksinya karena ada pertarungan berdarah saat MU taklukkan Brentford dan juga Ten Hag bisa jawab kepercayaan penuh manajemen. Tapi kalau menurut lu nih Ji, line up kemarin ya akhir pekan kemarin itu udah the best sejauh musim ini belum sih MU? Ya dengan situasi kemarin ya mungkin saat ini yang paling bagus sih dengan kondisi sekarang yang ada Lee kemarin ada terus kirinya Evans Kemarin kan Liha di kiri. Ya maksud gue Martinez tuh kadang-kadang tuh kan kemarin lawannya Brentford yang mainnya bola-bola atas pastikan bola-bola crossing. Nah, kita kalau tahu Martinez ditaruh back tengah akhirnya dia harus main di pinggir jadi back kiri. Ini kan sebenarnya ditanya-tanya sama fans. Ketika lo gak punya back kiri kok Martinez nggak dicoba jadi back kiri. Nah, ini akhirnya dicoba sama Ten Hag. Akhirnya kayaknya Ten Hag sekarang setelah dia di depresi dia mulai mendengarkan suara-suara dari fans. Udah depresi. Dan akhirnya terjawab. Di Ten Hag stay. Enggak anjing. Di saat dia sudah terdesak di ujung tanduk selalu ada kemenangan-kemenangan yang membuat dia Stay. fansnya pada Ten Hag bisa ternyata. Iya. Dan ini 3 poin yang paling penting saat ini. Amin. Tapi sekarang gue ngomongin dari hasil permainan dulu kemarin. Kalian lihat kemarin dia dominasi dari sisi possessionnya, dari sisi peluangnya. Apakah karena kemarin emang MU sudah mulai sembuh atau kemarin mainnya bagus atau Brentfordnya nggak terlalu pressing dan mainnya kemarin lebih banyak Ya, counter-counter aja? Campuran sih. Cuman impress gue permainan MU. Gue juga. Apa ya? Full of energy. Kalau gue ngeliat MU biasanya kan, aduh tim ini mainnya kayak nggak ada nyawa gitu loh. Iya. Tapi kemarin semuanya kayak semangat. Ya itu balik dari international break. Ada Kebobolan duluan lagi ya, semangat. kebobolan duluan yang diprotes juga kenapa mereka ambil padahal Delih di luar gitu. Iya, itu. Padahal dibalikin juga sama fansnya. Kalau kita yang di luar pasti MU juga ngambil juga corner gitu kan. Iya juga sih. Dibilang seperti itu. Cuman ya gue ngelihat banyak banget peluang yang bisa mereka ciptain, banyak banget pergerakan yang dilakukan sama Garnacho terutama. 23 shot. Gila sih, gue ngeliat MU, lah ini kayak bukan MU nih mainnya. Berarti bagus dong. Seger. Iya lagi bagus, memang Iya, lagi bagus. bagus. Gua Kemarin impress harus sama diakuin, one of the best. Perkara Brentfordnya memang Jelek banget. nggak seperti biasanya. Jelek banget Brentford, aneh. Mereka main kan lebih smart ya kalau ngeliat si Brentford ya bermain lebih clinical, tapi Bukan mereka Michael enggak. Van Cuman kan lagi-lagi kalau tim jelek lo bisa manfaatin nggak itu? Nah MU bisa manfaatin itu gitu. Walaupun harusnya mungkin mereka lebih bisa ngegolin ya. lebih banyak. Garnacho kurang banyak peluangnya dia. Cuman ya gua rasa posisi kiri ya memang lebih pantas buat dia sih Daripada? dibanding Rashford. Kan Rashford ada juga kemarin Di ngasih kanan, assist dia. di kanan ya. Ya, Kayaknya itu dia lebih bagus di kanan berarti. Ntar kali ganti-gantian, kalau lagi jelek ya Rashford di kiri, Garnacho di kanan. Gitu doang taktiknya Ten Hag. Kayak Jones akam sih. Kan kemunculan si Garnacho di awal kan juga bagusnya di kiri sebetulnya. Iya, Ji. benar. Karena dia bagus dalam nahan bola kayak apa di kontrol pertamanya bagus. Gila, golnya Berani untuk nusuk. Entah itu pakai kaki kirinya atau dia invert ke kanan lalu nembak, itu kan banyak opsi yang ditawarin Garnacho ketika dia tampil di posisi kiri gitu. Dan kemarin bisa seluas itu pergerakan dia kan juga biasanya Brentford nggak kayak gitu, tapi ini kemarin banyak banget ya bola-bola ke arah dia, switch play. Enak Itu juga yang bagus banget dari MU kemarin, banget. switch play mereka enak banget pindahnya kiri kanan, bola-bola jauh. Ya nggak tahu apakah mereka sudah sembuh, tapi kan gue selalu bilang United naik Betul, satu maju langkah- selangkah satu maju mundur selangkah, ya. mundur 2 langkah, mundur dua langkah. Nah gue mau pengen lihat tuh ya konsistensi mereka dalam beberapa pertandingan tuh Iya. bisa nggak dia main kayak kemarin, itu yang masih Untungnya gua juga tunggu sih. jadwalnya sekarang lagi lumayan agak lunak ya. Paling enak Harusnya ada sih. West Ham, terus ada siapa lagi? Gue menang dong lawan West Ham. Ya enak, lagi jantung kan Iya. West Ham ya. Kalau gue lihat kemarin yang pintar dari Ten Hag adalah lu menaruh seorang Liha di kiri untuk mematikan Mbeumo. Karena Mbeumo ini kan motornya Brentford banget gitu. Apalagi Wisa juga habis cedera Cedera juga. baru masuk babak kedua. Iya, jadi buat gue dari beberapa game terakhir Brentford tuh motornya Mbeumo dipegang sama seorang Liha Martinez, cukup mati Mbeumo ini. Jadi bener, wah hebat nih Ten Hag. Ada mikirnya sedikit gitu. Jadi buat gue kemarin gue Ya, karena nggak ada opsi di kayak kiri, masalahnya dia coba akhirnya semua dia coba Dalot di kiri. iya, tapi untuk bertahan Mas mungkin Rul, paling iya. bagus Liha gitu. Iya, Emang iya, dia bukan yang benar. paling tinggi, tapi cara dia bertahan gue sih harus angkat topi buat Liha Iya, kemarin. ternyata center back yang lebih bagus ya mungkin Evan sama Delih ya. Ya, Itu juga kemarin itu juga ada kondisi ada situasi yang konyol juga dari tim Delih, ya. medisnya MU. Kenapa lu nggak bisa dengan segak
cermat dan juga cepat untuk menyelesaikan. Memutuskan gitu loh, kalau Iya, emang udah lu- berapa kali harusnya putusin Iya, ganti apa enggak itu nih? nggak harus terjadi gol, bukan gara-gara wasit tapi Iya, gara-gara iya. tim medisnya MU nggak cekatan. Karena untuk- mereka bilang it's a dry blood. Jadi darahnya tuh udah nggak jalan, nggak turun Ngocor lagi. itu, Mas. Ngocor Iya, banget. menurut Emang bego staff medisnya berarti itu. begitu. Oh masih aman nih dia dimain kayak gini karena nggak ngocor gitu. Dry blood mereka bilangnya seperti itu. Ya kenapa nggak dibungkus kalian itu makanya itu kan. kan dikasih waktu juga kalau Iya. untuk kepala concussion kan dikasih waktu juga gitu untuk itu, dan itu corner jadi sayang kan jadi kebobolan. Sampai ngamuk De Ligt ya kan, karena Iya. di lagi Ten Hag juga dapat kartu kuning jadinya kan. iya 3 kali itu sampai dia bolak-balik Iya. cuma buat ngurusin kepala ngocor Ini gitu dia, doang. ini hal yang sangat amat nggak penting, nggak harusnya terjadi kalau dari awal cepet dibebet gitu. Karena ya Brentford nggak bermain seperti biasanya. Jadi buat gua ya ini kemenangannya penting, kemenangan yang layak juga buat MU. Romantis ya. Ngilu Ya, banget ngeliatnya. semoga ini kemenangan yang membuat manajemen setelah kemarin mendepak Ferguson justru mematenkan Ten Hag lah. Ada yang komen-komen, ya elah tim Aman Ball menang lawan Brentford doang, dibahasnya heboh amat. Tapi kalau ngeliat dari lini tengah ini akhirnya ujung-ujungnya pakai trio tua gitu kan. Bruno senior, Casemiro senior, Eriksen juga ada uzur gitu kan. Ujung-ujungnya apa emang Ugarte 2 pertandingan terakhir udah di bench kan? Apakah memang belum layak atau Pelan-pelan sih kata Ya, gua nggak mau butuh terlalu. waktu untuk adaptasi Iya, Premier League-nya ya. justru jangan terlalu cepat untuk dijadikan starter karena masih ada Eriksen di sana yang terbukti di game menghadapi Brentford. Salah satu Denmark yang bagus karena banyak Iya, banget orang Denmark di Denmark lapangan semua kemarin. sana. Denmark semua, Brentford banyak Denmark, MU juga ada Denmark 2 orang. Jadi buat gua mantan pemain Brentford juga dia kan? iya, jadi Pinjaman buat dulu. gua kemarin itu ya ditunjukkan lah bahwa Eriksen, Casemiro, even Bruno menunjukkan performa yang gua harap konsisten Ji. Karena kalau bagus MU bisa bagus. Masalah 1-2 konsistensi pertandingan. itu yang gua belum lihat di MU sejauh ini. Kalau soal performa ya kemarin mungkin salah satu tadi kata Mas Aryo best performers MU musim ini ya gue setuju, bagus banget MU mainnya. Dan kemarin Højlund juga menunjukkan kelasnya sebagai goal getter yang kelas ya kemarin. Ini gol yang menurut gua butuh ketenangan, butuh kelas dan butuh kualitas kemarin. Walaupun golnya cuma jarang-jarang, tapi keren kelas banget dia ngechip dengan tenangnya. Dan ini menunjukkan emang dia sekarang kalau dibandingin head to head sama Zirkzee, dia emang harusnya menjadi pilihan utama ya. Iya. Walaupun Dia katanya lebih- Zirkzee kemarin bagus banget di bolonya dan dia di lain-lain. 2 pertandingan pertama emang bagus, Iya. Zirkzee bagus, tapi habis itu ya kayak bingung aja, lari-lari sendiri, sering teroscilasi, nggak terlibat sama play teman-temannya. Sementara Højlund kan selalu terlibat kan, Iya. selalu minta bola Pressing juga bola hasilnya. daerah, pressing sebagai back pertama gitu. Cuman kalau balik ke pertanyaan lo tadi soal lini tengah, ya memang pemain paling smart United sih Eriksen sih. Eriksen ya. Dia yang dari dulu kan, ini kalau orang fit ya gue sih pasti akan pakai dia lah kalau gue jadi pelatih, karena dia bisa ngedikte permainan, dia bisa tenang dalam megang bola, ritme bisa dia atur, nggak banyak larinya, nggak terlalu gerasa-gerusu, tapi dia tahu On point. Bruno dong, gerasa pindah-pindah. gerusuk kemana-mana Ya, lari. Bruno kan termasuk yang gerasa gerusuk. Iya, Bruno kan Casemiro. gerasa-gerusuk makanya. Tapi yang smart sebagai playmaker Iya. sejatinya ya harusnya memang Eriksen gitu loh. Kalau dia memang bisa untuk tampil setiap pekan sih, gue akan mainin dia sih, karena memang lebih stabil United kalau lini tengahnya ada dia, lebih banyak chance yang bisa di-create, lebih tenang lah paling nggak ketika ada pressing, ketika harus keluar dari tekanan. Pemain yang paling tenang yang dipunyain United, dan United butuh ketenangan di musim ini kan. Iya. Ya dia sih. Mungkin nggak kalau dia dimajuin jadi nomor 10 Bisa sementara juga, Bruno-nya pernah kan? Pernah. jadi cadangan dulu. Pernah nomor 10, pernah nomor 8. Iya, dia kan pernah kalau di MU kan, tapi dia sering kali coba jadi nomor 10 kalau lagi domestik Bruno, iya. kan. Kadang-kadang bahkan jadi false nine gitu, nggak jadi yang di tengah striker versatile. gitu kan. Di umur segitu dia versatile kan, itu sebuah nilai plus yang luar biasa juga. Jadi selama Eriksen ini fit, gue rasa dia akan menjadi kunci buat MU karena aliran bola MU ini kan salah satu yang berantakan gitu. Saat lu bermain sepak bola yang apa namanya cepat, direct football, lu butuh seorang pemantul bola yang bagus. Nah, Eriksen buat gue adalah distributor resmi bola yang juga cukup bagus gitu. Jadi buat gue kalau mau MU bermain dengan direct football, Eriksen ini Distributor resmi bola ada kayak aparel iya, aja. Distributor aki. Iwan dong. Tapi gue juga, tapi kan dari sisi memang ini ironis ya, karena Eriksen sudah memutuskan, sudah ngasih info Last season. kalau akhir musim ini dia akan cabut gitu kan. Artinya satu gelandang yang kayaknya paling tadi yang disebutkan Mas Aryo dan juga Aldi gitu justru udah memutuskan akan cabut. Ini akan menjadi pertanyaan siapa yang akan ada di sana gitu kan, apakah Mainu, apakah Ugarte, atau mereka mungkin akan beli gelandang tengah lagi. Menurut kalian apakah dengan komposisi Ugarte dan si Mainu ini cukup untuk melapisi sekarang ini untuk musim ini ya? eksepsional sih buat gue pemain Enggak sih. Eriksen. Kalau tugasnya defending ya Maino sama Casemiro atau Ugarte gitu. Cuman kalau lo Transisi ya. urusannya progression bola ke depan, Eriksen. ya nggak ada lagi sih yang bisa kayak dia.
Tapi untuk dari sisi stabilitas dengan ada Bruno dan Eriksen itu mengganggu sisi itunya, balancing mereka untuk bantu defense saat transisi diserang lawan. Itu tugasnya Casemiro, tugasnya Dia Ugarte doang kan nanti. sendiri kan? Iya, makanya disiapkan Enggak, Ugarte. kalau pakai 4-3-3 itu Bruno, Casemiro dan juga Eriksen kan pasti Casemiro akan kerja keras sendiri, sementara dia pun udah lelet gitu kan. Tapi positioning dia, Ji. Iya. Emang dia lambat, cuman dia tahu dengan lambat dia harus menang di position. Ivan Modric di Madrid juga demikian Iya, kan. Saat dia bertahan dia tahu kapan harus mundur, kapan harus naik, nggak pernah ketinggalan gitu. Orang bilang lambat, emang lambat, cuman Lambat. kita nggak pernah lihat seorang Eriksen ketinggalan gitu selalu. Atau Licha pelan-pelan belajar ke tengah. DMF. Ya, dia Iya. bertahan lagi. Kan itu di Ajax kan pernah dicoba deh sekali, dan itu kan harapannya pernah pengen Di dicoba Ajax juga kan. pernah. Iya, lalu enggak kan. pelan-pelan, maksudnya tetap Oh, di iya, posisi kiri Tapi, startnya. iya. Tapi Ngerangkak berarti tapi pelan-pelan. ngebantuin si Inverted gitu ya. Casemiro, karena Casemiro ya mungkin 2 tahun lalu lo tinggalin dia sendirian sebagai defensive midfielder, lo cukup aman gitu Iya. dengan dia. Tapi kan sekarang kan kasusnya nggak pernah bisa terlihat seperti itu lagi dia. Iya, iya. Di beberapa game doang mungkin bisa gitu. Tapi kalau untuk lo nuntut kestabilan Casemiro, kayaknya gue belum melihat itu. Makanya butuh tandem. Kadang si Maino Ya. kalau lagi butuh defense lebih ya ada Maino di situ. Tapi kalau butuh creativity ya Eriksen yang bisa masuk dia untuk nutupin. Cuman kalau sesekali nyempilin Licha masuk ke situ untuk ngebantu dari defense-nya, ya mungkin tuh bisa jadi salah satu opsi juga kalau lo memang memainkan si Eriksen sama si Bruno berbarengan sebagai gelandang di tengah, ya itu gua rasa bisa menjadi salah satu opsi. Kalau Casemiro doang gitu tanpa ada bantuan dari pemain yang bisa invert dari posisi wingback, ya kayaknya sulit juga sih kalau ngelihat Casemiro sekarang ya. Iya. Ujung-ujungnya nanti dia habis energi, Iya, iya. kartu yang biasanya kan seperti Dan itu kemarin kan, juga jelek-jelek. Dia pelanggaran coba yang nggak masing-masing perlu. progresif jelek banget Casemiro kemarin. Close, long pass-nya. Casemiro stay apa Nggak ada yang ini sampai. musim terakhir juga? Enggak, masih ada di dia. Masih ada musim depan. Tapi yang kemarin justru menjadi kuncinya MU kemarin cukup solid adalah bagaimana mereka bermain compact yang kita jarang lihat. Seorang Rashford kemarin defense-nya nggak ogah-ogahan, nggak cuma formalitas, dan kemarin membuat akhirnya nggak timpang sebelah gitu kan. Rashford cukup aktif dalam track back, dalam defense juga, dan akhirnya dia ngasih assist juga buat Garnacho. Kalau orang muji-muji dari asisnya Garnacho, asisnya ke Garnacho, tapi gue justru dari ke work ethic-nya Rashford yang mau track back. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi MU ini menarik karena dari sisi pertahanan kayaknya kemarin ada sedikit kabar nggak enak ketika Mazraoui dibilang ada cardiac arrest tuh. Tapi kok ternyata cuma 2 minggu udah kelar ya? Itu bukannya katanya bisa sampai 4 minggu, cukup lama ya? Ya, kalau Update-nya gimana sih? penanganan cepat berarti mungkin kena cardiac arrest-nya nggak terlalu Oke. parah, cuman ya still cardiac arrest kalau bener ya itu bahaya Iya, juga bahaya ya. kan itu Makanya di sebenarnya kan. musim- Ya, musim ya muda mungkin itu. levelnya yang rendah ya. Oke. Kan orang kadang-kadang juga oh ini jantung nih, oh ini stroke gitu. Tapi kan light gitu kan. Jadi yang sebetulnya penanganan yang dengan beberapa terapi beberapa kali tuh sebetulnya udah aman, dan progres dari itu dilihatnya udah stabil lagi dari sisi jantungnya, dari detaknya udah stabil lagi, ya sebenarnya nggak masalah kalau ngeliat dari sisi Ya, gue belum baca-baca sih update-nya seperti apa, karena kalau kita tahu kan di Serie A misalnya lebih ketat ya aturan-aturan Ya. soal penyakit jantung ini dibandingkan Premier League ya. Contohnya kan si Eriksen ternyata dibolehin main di Premier League, sementara Kanu di dulu kasus pertama Serie A, Kanu kan, iya nggak boleh kan. Juanco Kanu.